Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat peta 3D dengan animasinya menggunakan aplikasi QGIS. Oke, sekarang kita ada dua cara ya dalam membuat peta 3D ini menggunakan QGIS. Yang pertama kita menggunakan 3D Map View ya, dalam membuat peta 3D-nya maupun animasinya. Kemudian yang untuk kedua kita menggunakan plugin QGIS 23JS ya. Mungkin barangkali sobat-sobat yang pernah buat udah tahu ya. Oke, kita langsung saja buka aplikasi QGIS. Nah, di sini kita harus menyediakan data DEM dulu ya. Terserah sobat-sobat mau masukin Aster, SRTM ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya masukkan DEM Aster ya. Oke, ini. Nah, ini adalah data DEM di wilayah Agam dan Bukit Tinggi ya, karena di sini ada Bukit Tinggi dan ini adalah Danau Maninjau di Sumatera Barat. Nah, ini kali ini saya ingin membuat peta 3D-nya. Setelah sobat buat seperti ini, pastikan kita akan memprojectnya terlebih dahulu ya, karena kalau kita untuk 3D map view itu nggak akan bisa. Nah, dia harus diproject dulu untuk diubah ke CRS. Oke, kita langsung klik cluster, kemudian pilih ini projection dan reproject ya. Nah, di sini kita pastikan data DEM-nya kebaca. Kemudian untuk source ya, source ini koordinat utamanya, koordinat awalnya ya. Ini kita pastikan jangan memilihnya seperti ini ya. Pastikan kita klik gambar ikon bumi. Nah, ini kalau misalnya kita klik yang panah ke bawah tadi, otomatis dia nggak akan kebaca CRS-nya. Nah, seperti ini. Pastikan kita hilangkan dan kita pilih yang WGS 84. Nah, ini yang koordinat awal. Kemudian targetnya kita mengubah ke UTM. Kita klik ini, kita hilangkan, kita pilih UTM karena di Sumatera Barat 47S ya. Jadi bagi sobat-sobat yang belum tahu koordinat per masing-masing daerah di Indonesia yang UTM, bisa nanti cari di Google ya, ketik aja koordinat UTM seluruh Indonesia. Nah, ini ada ya. Kemudian di sini ini nggak usah diganggu, kita langsung save. Nah, di sini kita buat DEM Sumbar. Oke, kita save. Dan di sini kita langsung run. Oke, kita close karena udah selesai ya. Nah, ini kita remove yang tadi. Oke. Nah, otomatis ini yang barunya. Kita zoom to layar ya. Untuk memperbarui. Nah, ini kalau kita lihat dia udah berubah ke koordinat UTM. Nah, sini. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kita langsung bisa ubah dalam bentuk hillshade ya. Bisa kita klik dua kali. Kita pilih simbologi ya. Ataupun kita bisa ubahnya melalui ini. Nah, ini layar styling kita taruh di sebelah kanan. Nah, berhubung saya di sini klik dua kali aja ya. Nah, ini kita pilih hillshade. Nah, kemudian ini kita pilih 5 untuk Z vector dan ini kita aktifkan multidirectional. Kemudian ini kita multiply. Ini kita ubah kubik dan ini nearest neighbor. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini mungkin kalau untuk kita hilangkan multidirectionalnya, maka tampilannya seperti ini ya. Kalau kita centang dia bakalan seperti ini. Nah, dia lebih bagus yang seperti ini ya.
Kalau menurut saya bagusnya seperti ini. Jadi tergantung dari bagusnya sobat-sobat ya, maunya pakai ini ataupun tidak nanti. Nah, ini kalau udah ya seperti ini. Berikutnya kita akan coba klasifikasi ya, ketinggiannya atau topografinya. Kita duplikat. Nah, seperti ini. Oke, ini kita klik 2 kali. Oke, nah di sini saya akan memakai klasifikasi yang pernah saya buat dulu ya, untuk peta yang mirip Blender gitu. Ada di video saya sebelumnya, bisa sobat-sobat lihat atau klik linknya di pojok kanan atas. Nanti saya sediakan ya. Oke, di sini mungkin videonya saya akan percepat, jadi kita akan lihat hasilnya saja. Oke, seperti ini tampilannya ya, hasil klasifikasinya, topografinya. Jadi bagi sobat-sobat yang ingin buat seperti ini, bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Oke, nah ini udah jadi seperti ini. Kita bisa langsung membuat dalam bentuk 3D-nya. Di sini bisa kita langsung klik view, kemudian kita pilih new 3D map view. Nah, akan muncul seperti ini ya sobat. Di sini kita taruh di tengah aja, karena kalau kita taruh di atas dia akan menyatu ya. Nah, kita taruh tengah, kemudian kita perbesar. Oke, seperti ini aja. Nah, ini kita bisa geser ya. Kalau kita geser, klik kiri. Nah, seperti ini. Kalau untuk klik kanan itu untuk zoom, kemudian zoom in dan zoom out. Nah, kalau untuk memutarnya ke 3D, kita tekan scroll di tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita zoom. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk bagian ini kita bisa setting ya. Di sini kita pilih yang gambar ini. Nah, di sini kita pilih terrain. Kemudian tipenya kita pilih depth atau raster, dan elevation kita pilih depth sumbar. Nah, yang ini ya. Kemudian untuk vertical scale ini tergantung dari kemauan semua sobat ya. Di sini saya masukkan 2 dan ini kita masukkan 65. Nah, ini kita oke. Nah, otomatis dia akan naik ya elevasinya seperti ini. Nah, jadi bisa sobat-sobat lihat. Nah, oke. Nah, ini enggak hanya untuk topografi ataupun yang lainnya bisa kita tampalkan ya. Jadi bisa sobat-sobat tampalkan seperti penggunaan lahan ataupun SAP lainnya ya, untuk analisis dalam bentuk 3D nantinya. Nah, di sini kita nggak hanya coba tampalan ini ya, kita akan coba untuk menampalnya dengan citra, gimana kelihatannya nanti ya. Nah, di sini terlihat 3D-nya. Kita coba untuk tampal dengan citra. Nah, di sini saya ambil yang Google satelit ya, kita add. Nah, otomatis dia akan loading ya. Nah, seperti ini, dia akan loading, akan merefresh. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya kalau untuk tampalannya dengan citra. Nah, kemudian kalau untuk membuat animasinya ya, sobat-sobat bisa tinggal klik yang gambar logo play ini, animation ini. Nah, misalnya kita buat di sini. Nah, ini kalau untuk yang otomatis atau manualnya, defaultnya gitu ya. Nah, ini langsung kebuat seperti ini. Nah, kayak gitu ya.
Jadi bisa kita atur juga tata letak untuk membuat animasinya. Nah, ini bisa kita setting, kita ambilnya yang pertama di sini. Ya, ini 0. Nah, 0 tampilan seperti ini. Kemudian yang 5. Nah, 5 seperti ini kita ubah. Misalkan 5 kita arahnya ke sini. Nah, oke. Kemudian add 5. Oh, ini udah ada ya. Add misalnya 10. Nah, kayak gitu. Kemudian kita geser lagi, mau putarnya arah kemana. Ini misalkan 15. Nah, oke. Kalau udah misalkan bisa sobat-sobat lihat. Kita ulang. Nah, seperti ini. Oke, nah dia akan bergerak ya untuk animasinya. Nah, seperti itu. Oke, keren ya. Nah, jadi ini bisa sobat-sobat coba untuk membuat peta 3D nya dan untuk melakukan penampalan berbagai SAP nantinya. Ini bisa citra maupun yang lainnya ya. Dan untuk sobat yang ingin misalnya mengekspor gambarnya, di sini bisa kita klik ini ya. Nah, ini kita bisa ekspor 3D scan. Nah, ini untuk gambar. Nah, di sini bisa kita ekspor save image. Nah, ini adalah contoh yang saya buat ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita tinggal kasih nama. Seperti itu, kita save. Nah, ini otomatis sudah keluar hasilnya. Kita lihat ini. Nah, seperti ini ya. Oke, begitu cara untuk membuat menggunakan 3D Map View. Oke, untuk cara kedua ini pastikan sobat merestart aplikasi QGIS dulu ya bagi yang sudah mencoba dengan 3D Map View, karena kalau kita langsung membuat dengan plugin QGIS 23JS nanti bakalan tidak bisa ya. Jadi harus di restart aplikasinya dulu, dibuka kembali. Kita langsung saja ya ke plugin, kemudian kita pilih manage and install plugin. Di sini sobat-sobat tinggal ketik QGIS 2. Nah, keluar ya yang ini. Untuk melakukan 3D visualisasi, kita menggunakan ini ya. Nah, di sini berhubung saya sudah install, jadi kita langsung mulai saja. Kita klik web, kemudian QGIS ini kita pilih yang exporter. Nah, di sini masih tampilannya kosong, kita centang yang di bagian layar itu bagian dem-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau kita klik kiri itu untuk menggeser seperti ini, kita memutarnya. Kalau untuk menggeser kita klik kanan. Nah, ini bisa juga untuk tekan scrollnya di tengah ya, untuk zoom in dan zoom out. Oke, nah ini seperti ini. Nah, ini udah terlihat ya elevasi 3D nya, cuman masih sedikit. Kita bisa atur di sini, kita klik scan, kemudian kita pilih scan setting. Nah, di sini untuk vertical ini kita pilih misalkan 2 ya. Nah, ini nggak usah, kita buat aja 2. Nah, dia akan naik ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya lebih tinggi angkanya bakalan naik ke puncak ya. Jadi kira-kirain aja bagi sahabat-sahabat yang ingin membuat peta 3D nya. Nah, jadi ini bisa kita explore lagi ya. Ini untuk panel. Nah, kalau misalnya konsol, nah ini konsol nih. Jadi boleh kita aktifin atau enggak nanti. Jadi bisa sobat-sobat ekspor sini. Nah, ini untuk tampilan kamera ortografik. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, ini bisa kita ekspor lagi. Nah, ini tampilan untuk kamera perspektif ya. Nah, ini scan yang tadi layar. Ini bisa kita ekspor aja bagi sobat-sobat yang ingin explore. Nah, ini bisa ganti backgroundnya menjadi putih. Nah, oke, nah dia akan putih nanti. Nah, kayak gini ya, jadi kayak gitu. Kemudian nggak ada lagi ya. Nah, ini pun bisa kita buat animasi ya, cuman animasinya nggak seperti yang 3D map view tadi bergerak yang sesuai kita tentukan. Kalau untuk ini hanya berputar ya. Nah, seperti ini, kita klik kanan di sini ya, dimana letak orbitnya. Kemudian di sini kita klik orbit around here. Nah, dia akan berputar seperti ini. Kalau kita zoom, nah seperti ini aja. Putarannya tuh mengeliling ya, berbentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang 3D map view itu putarannya bisa sesuai dengan putaran animasinya sesuai dengan tampilan yang akan kita buat. Nah, jadi itu berdasarkan keinginan kita. Kalau ini putaran animasinya hanya berbentuk melingkar ya, seperti ini. Nah, ini untuk peta 3D ini bisa sobat-sobat ekspor ya. Kita klik file. Nah, ekspor bisa ke dalam bentuk web jika sobat ingin berbagi dengan teman-teman ataupun rekan kerja ya. Nah, ini untuk save scan-nya bisa dalam bentuk image atau GITF nih ya. Nah, ini ekspor setting. Nah, ini bisa kita ekspor dalam bentuk image. Nah, ini ukurannya. Nah, ini kita save bisa. Nah, mau simpan di, misalnya saya simpan di sini, data tutorial. Nah, seperti ini kita buat 3D WebGIS baru. Oke, kita save. Nah, dia udah tersimpan dan bisa kita cek ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilannya karena bergerak tadi, jadi otomatis dia kayak gini. Nah, kalau untuk menghentikannya kita bisa hilangin preview dulu, kita aktifkan lagi. Nah, dia udah berhenti ya. Jadi bisa kita ambil tampilan yang akan kita ekspor, misalnya di sini. Nah, arah Bukit Singgalang dan Tandike ya. Nah, dengan Gunung Merapi di sini. Nah, seperti ini, kita mau ekspor yang gambar seperti ini. Oke. File. Nah, kita pilih image, kita save lagi. Kita pilih data tutorial. Nah, baru yang nomor 1. Save. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini sama juga seperti 3D map view tadi, bisa kita tampalkan citra. Nah, kita lihat, kita centang ini. Nah, maaf. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau minimize saja ya, kalau kita hidupin. Nah, ini kita aktifin. Nah, seperti ini. Nah, namun kalau kita aktifkan citra, terlihat di sini peta 3D-nya itu memiliki apa ya? Nah, kayak gini. Jadi dia fokus yang hanya ada data dem. Nah, karena citra itu luas ya. Nah, kayak gini. Nah, otomatis kalau bisa kita buatnya dalam bentuk menyesuaikan dengan batas administrasi. Nah, kayak gini. Nah, itu ya.
Oke. Nah, gitu ya sobat. Sekian video tutorialnya sobat, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.